Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi Shalom. Bersyukur kita melihat muka-muka yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, hari ini adalah momen yang spesial karena di seluruh wilayah Indonesia memuji menyembah Tuhan dan juga meraung untuk bangsa kita, juga seluruh gereja-gereja keluarga, semua pokok-pokok doa akan dinaikkan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk naik lebih tinggi di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Biar kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, sehingga waktu kita bisa mencapai titik di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Di situ Tuhan akan nyatakan segala hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari tanggalkan semua beban masalah saudara. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bawa korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Korban berarti berbicara. Harus ada yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kita berikan untuk Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita untuk Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita boleh membawa hidup kita benar-benar naik ke gunung kudusnya Tuhan, sampai kita menikmati Tuhan di dalam hadiratnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami sudah merasakan hadirat-Mu yang melekat di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus Kau membawa kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Biar setiap kami boleh Tuhan merasakan nikmatnya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami boleh menyentuh hati Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan, yang Kau janjikan atas setiap kami. Bagi setiap kami orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pagi hari ini, kami mau sebagai Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya yang kuat Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu Tuhan. Mari curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Berikan kami satu di dalam roh Tuhan, supaya kami memuji dan memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Inilah korban syukur kami bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai amin berkumpul lagi buat Tuhan. Yes. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu.
merelakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku
luar biasa. Mari saudara yang sepakat dengan saya dan mengalami Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Amin. Kita diberikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita percaya saudara, kalau kita semua setiap hari Minggu kita boleh seperti ini, naik ke gunung kudusnya Tuhan. Wow, tempat ini gak akan muat saudara. Amin. Seberapa besar yang rindu itu terjadi. Amin. Wow, berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Coba berikan fellowship satu dengan yang lain, karena kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan kanan kiri Bu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan rajawan. Sama-sama semuanya lebih keras dari Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Boleh kita katakan sayap kita, raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekarang yang wanita saja, sama-sama. Aku ingin selalu yang mulia, yang mengangkat tangan pagi hari ini untuk dalam hebatkan Tuhan luar biasa. Berlindung dalam nama-Mu. Yes. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekarang para pria jangan memarah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Semuanya rentangkan saya. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Musik ministry. Mari kita menikmati hadirat Tuhan saudara. Kita boleh menari bagi Tuhan. Hey. Tuhan sungguh luar biasa. Sama-sama ya. Kita katakan sekali dari sayap-sayap kita. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tepat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru,
Minggu ini adalah minggu pertama di mana kita mau mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan lewat perpuluhan kita, lewat persembahan-persembahan khusus kita, ataupun lewat persembahan ucapan syukur kita, dan juga persembahan hari Minggu kita. Mari saudara, ada amplop di belakang kursi saudara. Yang saudara belum mempersiapkan, dipersilakan. Kita akan menumpangkan tangan kita untuk setiap korban syukur kita buat Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang selalu mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biar Kau sendiri yang menguduskan setiap perpuluhan kami, persembahan khusus kami, bahkan persembahan syukur kami maupun persembahan hari Minggu kami Tuhan. Dan kami percaya setiap orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan diberkati. Setiap orang-orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Saudara boleh maju ke depan. Sambil memberi kita bersukacita untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab sinar kemuliaan Tuhan menaungi setiap kita hari ini. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin kekal.
dengan Engkau saja hati kami tenang. Hanya dekat Engkau saja Tuhan hati kami bersuka cita. Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami dan bekerjalah dengan bebas di tengah-tengah kami. Kami umat-Mu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang siap untuk diberkati oleh Tuhan, yang siap untuk dipuaskan oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, saya kembali ingatkan apa tema kita tahun ini? Naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Nah, dan bulan ini tema kita adalah naik lebih tinggi dalam doa. Saudara tahu, di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Kita semua anak-anaknya itu ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Percaya? Apa kebetulan kita ada tema untuk bulan ini naik lebih tinggi dalam doa, dan belum lama ini kita ada seminar doa prophetic? Enggak kebetulan. Dan hari ini coba ya ditayangkan, itu ada satu event ya, di mana seluruh gereja-gereja di Indonesia diundang untuk ikut berdoa bersama. Ya, di dalam seruan ini, satu suara bagi Indonesia, 1 million worship, ada 1 juta penyembahan bagi Indonesia. Penyembahan kepada Tuhan. Kita percaya kalau dari Indonesia ini ada pujian, penyembahan, ada doa yang naik ke atas, ke surga. Saya percaya hati Tuhan itu bergetar. Maka Tuhan sendiri akan mencurahkan kuasanya bagi Indonesia. Saudara, Indonesia butuh kita. Indonesia butuh doa-doa kita. Indonesia perlu kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah kita. Kita mau supaya Tuhan turun tangan bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak mungkin bisa bertahan. Saudara tahu sekarang ini kelihatannya Indonesia mungkin bagi orang yang nggak begitu mengerti apa yang terjadi dalam dunia politik, dalam ekonomi dan lain sebagainya, kita pikir semua oke-oke aja. Ya. Ternyata nilai rupiah kita ini sedang melemah, saudara. Setiap hari semakin melemah, sampai akhirnya udah tembus sekarang. Nilai tukar kita ke dolar itu udah tembus 18.000. Karena setiap hari saya dapat dari BCA itu nilai-nilai tukar kurs ya. Jadi hari Jumat kemarin nilainya 18.065 rupiah. Udah tinggi banget. Berarti nilai kita tuh makin rendah. Nilai rupiah kita makin lemah. Berarti daya beli kita juga semakin lemah. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjadi pembela bagi setiap kita. Kita tahu pada saat harga naik, belum tentu gaji kita naik. Betul? Karena perusahaan-perusahaan juga mengalami krisis. Kalau bahan baku naik, harga semua harus naik. Harga naik, belum tentu gaji bisa naik. Ya.
Nah, oleh sebab itu kita perlu berdoa. Dan saya juga baca bahwa saat ini ternyata di Afrika, ya, virus Ebola itu mulai marak, mulai aktif. Ya, sekarang lagi nyerang Kongo, ya, dan juga satu daerah Uganda. Oleh sebab itu, kita harus berdoa juga supaya penyakit itu tidak menjalar masuk ke Indonesia, karena itu menyebar. Ya. Kita harus melindungi negara kita ini dengan doa. Apa yang kita bisa lakukan selain doa? Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi ini, sehingga Dia berkuasa untuk melindungi kita, berkuasa untuk menjadi pembela kita. Amin. Nah, hari ini kita juga akan ikut ambil bagian di dalam 1 juta doa dan penyembahan untuk Indonesia. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita ambil bagian di dalam doa ini, kita akan dengar firman sedikit. Setelah itu kita akan ada perjamuan kudus, baru kita akan masuk ke dalam deklarasi firman Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Setelah itu kita akan berdoa, ya, sesuai dengan deklarasi doa kita. Amin. Mari saudara, kita akan buka firman Tuhan dari 2 Tawarikh 7. Kita akan mulai baca dari ayat 13 sampai ayat 14. Oke? 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan seperti ini Tuhan yang berfirman. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow. Ayat ini adalah jawaban doa dari doa Salomo. Karena Salomo berdoa setelah dia membangun bait Allah sudah selesai, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini adalah jawaban doanya. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri di pasal 6, itu doanya si Salomo kepada Tuhan. Apa yang dia mohon kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini ayat 13, dikatakan bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Apa yang saudara tahu kalau nggak ada hujan apa yang terjadi? Kering. Kalau kering apa yang terjadi? Air susah, paceklik ya. Tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Berarti hasil bumi juga akan kering, akan hancur, ya, akan tidak menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan apa yang terjadi? Harga akan naik. Kalau harga naik, wow, kita bakal susah. Betul nggak? Ya. Nah, berarti kesusahan akan datang pada saat kekeringan itu terjadi. Lalu apa yang terjadi yang berikutnya? Dikatakan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Pada saat belalang datang, itu tadi kan hasil buminya udah bagus, betul gak? Ya kan udah ada hasilnya kok.
Berarti udah ada tubuh, udah ada hasil. Dalam pekerjaan kita juga kita udah kerja keras, kita udah diberkati. Tapi belalang itu datang dan memakan habis seluruh hasil yang kita hasilkan. Hasil kerja keras kita habis dimakan belalang. Apakah kita bisa menghindari? We cannot. Pada saat Tuhan kirim itu datangnya, itu udah seperti apa ya? Kalau belalang datang itu udah gak kelihatan, gak bisa dicegah. Datangnya gak ketahuan, tahu-tahu dia makan habis. Kita diberkati, kita kerja keras, terima mungkin gaji yang besar. Tahu-tahu terjadi something. Bisa macam-macam terjadi. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu kecelakaan, tahu-tahu mobil rusak, tahu-tahu ada juga yang rumah kebakaran. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Berkat yang kita pikir kita udah simpan segitu banyaknya, kita mau nikmati, kita nggak bisa nikmati karena dimakan oleh belalang. Lalu apa lagi yang terjadi? Bila mana aku dikatakan melepaskan penyakit sampar di antara umat. Kita pernah alami ini. Belum lama, tahun 2019 sampai 2000 berapa? 21, 22, ya 22. COVID. Pada saat itu terjadi, ada yang bisa cegah? Gak ada yang bisa cegah. Tapi kita percaya, kalau kita di dalam Tuhan selalu ada solusinya. Ya, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan selalu memberikan solusi. Kita baca di ayat 14, ini solusi yang Tuhan berikan bagi kita. Dia bilang apa di sini jawaban Tuhan? Dan umatku, katanya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan sudah memberikan jawabannya, memberikan solusinya kepada kita. Dia bilang apa? Umatku. Siapa yang menjadi umat Tuhan? Siapa yang merasa bahwa dirinya adalah umat Tuhan? Kalau kita, nama Yesus disebut atas kita, itu sebabnya kita semua disebut orang apa? Lihat tahu orang apa? Orang apa? Kalau kita ke gereja, orang bilang kamu orang apa? Orang Kristen. Berarti atas kita disebut nama siapa? Kristus. Kita ini umat kepunyaan Kristus. Kita ini murid-murid Kristus. Kita ini orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya kita dibilang orang Kristen. Nama Kristus disebut atas kita. Itu sebabnya Tuhan beri kita solusinya. Solusinya apa? Tuhan cuman bilang begini. Bila umatku itu yang disebut atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Tuhan mau kita merendahkan diri kita. Ya, apa sih artinya merendahkan diri? Kalau kita merendahkan diri kita di atas seseorang, menandakan bahwa kita merasa bahwa dia yang kita hormati, dia ada di atas kita. Dia yang berkuasa atas kita. Banyak orang gak mau disuruh. Kalau orang Chinese tuh,
ya, mesti orang sebut apa, ya, apa atau whatever disebutnya. Pokoknya nyembah begitu. Tandanya mereka betul-betul sujud ya. Mereka tuh benar-benar rendah. Itu orang yang disembah itu yang tinggi. Merasa bahwa mereka nggak layak, hanya orang itu yang layak. Pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa di luar Dia kita nggak ada apa-apanya. We are nothing. Kita butuh Tuhan. Bahwa hanya Dia yang berkuasa atas kita. Bahwa hanya Dia yang kita hormati, kita hargai, kita percaya. Banyak orang bilang kita menghormati Tuhan, kita merendahkan diri, kita mau meninggikan Dia. Tapi kita masih percaya sama yang lain. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan mau hari ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena sungguh-sungguh kita tidak bisa membela bangsa kita loh. Hanya Tuhan yang bisa bela bangsa kita. Kita butuh Dia. Amin. Lalu di sini dikatakan apa? Berdoa mencari wajah-Ku. Yang kedua, pertama kita harus merendahkan diri kita. Yang kedua, kita harus berdoa mencari wajah Tuhan. Kalau kita namanya berdoa dan mencari wajah Tuhan, kalau orang nyari nggak akan berhenti sebelum ketemu, betul nggak? Ya, nah itu yang Tuhan mau. Kita harus cari Dia sampai kita temukan Dia. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Dia. Itu solusi yang Tuhan berikan. Berarti bukan pilihan. Mau lakukan boleh, enggak mau lakukan ya udah nggak apa-apa. No, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan pilihan. Kalau kita mau hidup keluarga kita ini Tuhan bela, Tuhan selamatkan, kita harus lakukan. Kita jangan bilang, oh ya Indonesia, tak orang lain yang doakan. Emang kalau Indonesia enggak sejahtera, kalian sejahtera? Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7 bilang, kesejahteraan kota di mana engkau dibuang, itu adalah kesejahteraanmu. Jadi kesejahteraan Indonesia di mana kita hidup adalah kesejahteraan kita. Oleh sebab itu kita gak ada pilihan, kita harus ikut berdoa untuk Indonesia supaya hidup kita juga bisa sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita selalu bilang, oh aku mah udah bener kok, aku gak pernah nipu orang. Tapi ngegosipin orang mah sering. Ya. Berpikiran negatif tentang orang mah, hampir tiap kali. Jadi setiap kali terjadi apa berpikirannya negatif aja. Itu juga jahat loh di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar. Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita harus belajar berubah. Kalau orang berbalik berarti meninggalkan kan gitu ya. Jalannya ke sono, kalau dulu kan jalannya ke sini. Sekarang kalau berbalik ya jalannya ke sana, nggak bisa kan jalan mundur, nabrak. Jadi Tuhan mau kita betul-betul meninggalkan kehidupan lama kita dan kita hidup baru bersama dengan Yesus. Dikatakan yang berikutnya, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita tahu firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya. Nah, maka dari itu kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat. Maka Tuhan bilang, aku akan mendengar dari surga.
Tuhan akan mendengar dari surga doa kita, seruan kita. Ya, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan yang akan membenarkan kita, sehingga Tuhan bisa memulihkan negeri kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya ini yang akan Tuhan lakukan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, hari ini, pagi ini, dalam ibadah kita, kita juga akan bersama-sama. Kita akan lakukan ini semua. Ya, kita akan berdoa. Minta Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, Tuhan juga yang akan memulihkan negeri kita tercinta, Indonesia. Ya, nah, sebelum kita masuk ke dalam deklarasi doa ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya minta seluruh pelayan Tuhan untuk perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Saya mohon cepat, ya. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum dia dikhianati, sebelum dia ditangkap untuk disalibkan, apa yang dia lakukan? Sebelum dia berdoa, apa yang dia lakukan? Dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Kenapa perjamuan kudus? Memang mengingatkan akan penderitaan dia, tapi satu hal penting yang harus kita juga tahu. Perjamuan kudus ini menandakan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Oke. Oleh sebab itu saya mau kita mengadakan perjamuan kudus ini dengan pengertian. Kita diingatkan Tuhan bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita harus sehati. Coba tadi ditayangkan lagi doanya. Tolong ditayangkan sebentar. Dikatakan di situ bahwa kita berdoa dengan satu iman, satu suara, satu hati, satu misi. Oke, that's okay. Pokoknya satu suara. Kita akan berdoa satu hati, satu iman, satu visi, satu misi di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada saat kita mengerti bahwa kita ini satu, sehati. Ya, saya percaya doa dari tempat ini sungguh-sungguh akan menggetarkan surga, menggetarkan hati Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Saya ajak seluruh pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita berdoa sebentar sebelum perjamuan dibagikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa. Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami bahwa kami adalah satu di dalam Engkau. Kalau sebentar lagi kami akan ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan di dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kami dan menguduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar Tuhan Yesus kedapatan kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga nanti setiap doa yang kami naikkan, kami percaya Tuhan akan jawab Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan. Tuhan kuduskan juga Tuhan semua pelayan-pelayan perjamuan kudus, sehingga mereka juga layak untuk melayani kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Silakan dibagikan perjamuan kudus.
Gulingkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Boleh saya bertanya, apa ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum menerima roti dan anggur? Ada? Sudah semua, puji Tuhan. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang telah dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus." Indonesia. Marilah kita mendeklarasikan firman Tuhan dan berdoa syafaat sesuai dengan firman yang telah kita deklarasikan bersama. Pokok doa nanti akan dibacakan dan akan ditayangkan sebagai tuntunan untuk doa syafaat kita masing-masing. Tahukah saudara bahwa bangsa yang dipulihkan adalah bangsa yang mau merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita bagi Indonesia. Mari kita deklarasikan firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita baca
Ayatnya sudah ditayangkan. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namamu disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Pokok doa. Saya akan bacakan pokok doanya. Silakan ditayangkan. Kita akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita deklarasikan, agar Tuhan mencurahkan roh pertobatan atas Indonesia, sehingga banyak orang berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Terjadi kebangunan doa di Indonesia, penyembahan dan pengenalan akan Tuhan di tengah masyarakat, serta pemulihan atas berbagai persoalan bangsa kita. Mari saudara kita berdoa. Kita pakai pokok doa ini dan kita berdoa. Irabakaya Syamra, Tuhan Yesus, curahkan pertobatan di Indonesia. Mari kita deklarasikan firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan pokok doanya. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kita, serta penjagaannya yang luar biasa di tengah berbagai pergumulan doa, tantangan yang dihadapi bangsa kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Kiarabakaya Sikia, Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan yang memelihara bangsa kami, memelihara Indonesia. Kami berdoa Tuhan, ya Tuhan menjaga bangsa kami. Saudaraku, para pemimpin bangsa kita memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan Indonesia.
Oleh sebab itu, mari kita deklarasikan firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua orang, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saya akan bacakan pokok doa yang ketiga. Mari kita doakan presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota MPR, DPR, serta seluruh pejabat negara, agar Tuhan memberi mereka hikmat, integritas, dan takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka mampu mengayomi, memberikan rasa aman, menegakkan keadilan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan dipersilakan di dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan pagi hari ini bahwa Indonesia butuh pemulihan dari Tuhan. Dan kita percaya pada saat doa kita dinaikkan di hadapan Tuhan, di situ mujizat Tuhan nyatakan. Kita sama-sama bersepakat di tempat ini. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan
deklarasikan doa kita. Mari kita deklarasikan doa kita. Mari kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan bacakan pokok doa kita melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, agar pemeliharaan persatuan Indonesia di tengah-tengah keberagaman suku, budaya, dan agama benar-benar terjadi. Dan yang kedua, agar bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan, kekerasan, dan kebencian. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus, pemeliharaan bangsa kami Tuhan terus memberikan damai sejahtera ya Tuhan bagi bangsa kami. Karena kami percaya kalau Tuhan mencapkan tangan bagi bangsa kami, tidak lagi perpecahan, tidak lagi kejahatan, tidak ada lagi Tuhan Yesus perbedaan ya Tuhan, tetapi bangsa kami mau berjalan di dalam tuntunan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bangsa kami menjadi bangsa yang aman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin bangsa kami Tuhan, berikan damai sejahtera bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus, sehingga semua bangsa kami, semua jauh Tuhan Yesus kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh terjadi bangsa Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan deklarasikan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. 3, 2, 1. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah untuk kita kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya akan baca pokok doa. Mari kita berdoa agar pemerintah diberikan kemampuan dan ketepatan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, kita berdoa agar pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga semakin banyak masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Puji syukur kami ucapkan terima kasih Tuhan. Mari jangan Tuhan berdoa untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, untuk pemerintah kita diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa kita, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi setiap umat, bagi setiap masyarakat yang ada di bangsa Indonesia, sehingga kami percaya ya Tuhan Yesus, dengan lapangan kerja banyak Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang bersyukur kepada Tuhan, mereka mulai merasakan Tuhan Yesus kesejahteraan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam komunitas mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ada kesejahteraan terjadi bagi bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa kami Tuhan berkembang tumbuh, sehingga Tuhan boleh mengalami kesejahteraan yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan umat menjadi masyarakat yang memiliki kualitas hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terus mendeklarasikan firman Tuhan. Ini diambil dari Mazmur pasal 91 ayat yang keempat. Mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pokok doa Bapak Ibu, kita berdoa agar Tuhan melindungi Indonesia dari bencana alam, wabah penyakit, dan segala mara bahaya. Dan yang kedua, agar Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang yang menderita karena terkena bencana. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk bangsa dan negara kita. Oh Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Segala Tuhan Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, virus COVID atau apapun Tuhan penyakit sampai kami berdoa di dalam nama Yesus. Jauhkan bangsa kami Tuhan Yesus dari segala bahaya, dari segala wabah penyakit ya Tuhan Yesus.
negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saudara, kita akan mendeklarasikan firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang pertama, yaitu berdoa untuk anak-anak generasi muda Indonesia supaya memiliki roh takut akan Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa minta supaya Tuhan menuntun langkah hidup mereka dalam kebenaran, sehingga mereka menjauhi kejahatan dan bertumbuh menjadi generasi ilahi yang membawa harapan bagi keluarga, gereja, dan juga bangsa kita tercinta. Mari kita berdoa, saudara. Sebelumnya kita percaya bahwa gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam yang membawa pengaruh kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu mari kita deklarasikan di dalam firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekerasan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa agar gereja kembali kepada doa, firman, kekudusan, dan juga kesatuan. Dan juga berdoa supaya Tuhan membangkitkan para penjaga bangsa, pendoa syafaat, dan juga pemimpin-pemimpin rohani yang berani menyuarakan kebenaran, sehingga gereja menjadi terang yang membawa transformasi bagi bangsa. Mari kita berdoa, saudara, biar kita perkatakan firman ini dalam percaya Tuhan, kuasa-Mu juga ada di dalam
fondasi yang mengangkat suatu bangsa dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh sebab itu kita akan mendeklarasikan di dalam Amsal 14 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Mari kita berdoa dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, berdoa agar korupsi, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta berbagai bentuk kejahatan dihentikan di bangsa kita. Berdoa juga agar para pemimpin, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen bangsa hidup dalam integritas, takut akan Tuhan, dan menjunjung tinggi keadilan. Mari kita berdoa.
penulisan dari keluarga yang takut akan Tuhan akan melahirkan keturunan ilahi yang akan menjadi masa depan bangsa kita. Oleh sebab itu saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3b. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa untuk pokok doa ini. Tapi saya minta kita semua ikut ambil bagian di dalam doa ini. Biar itu doa ini juga terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi semua di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dalam rumah tangga kita. Supaya sungguh pemulihan itu bisa terjadi atas kita. Ya Rabakaya Shanta. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa Indonesia butuh kasih-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu dalam kehidupan setiap keluarga di Indonesia. Biarlah terjadi hujan pertolongan dalam setiap keluarga. Sehingga terjadi pemulihan ilahi di dalam keluarga. Pemulihan hubungan suami istri. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Sehingga terjadi keluarga yang berbahagia. Hidup rukun bersama. Penuh damai sejahtera dan sukacita Allah yang memenuhi kehidupan setiap keluarga. Sehingga Engkau dapat memerintahkan berkat-berkat-Mu, kehidupan untuk selamanya bagi setiap keluarga di Indonesia. Dan kami akan menyaksikan lahirnya generasi ilahi, generasi yang mengasihi kebenaran, yang hidup dalam integritas, menjadi saksi Kristus dan terang bagi bangsa Indonesia. Biarlah dari keluarga-keluarga yang rukun dan berbahagia, Engkau membangun masa depan Indonesia. Penuh harapan, diberkati dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi bagi bangsa kami. Ya Rabakaya Shantaya Rabakaya Siki. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 10. 1, 2, 3. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini